Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa Universitas Hasanuddin kembali mendapat kunjungan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa, Profesor Dr. Berry Juliandi SSI MSI, hadir langsung di Rektorat Lantai 8 Unhas Makassar, Senin 19 Mei 2025. Kunjungan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara kementerian dan perguruan tinggi, serta membuka peluang kerjasama baru untuk program-program transformasi pendidikan tinggi. PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kemendikbudristek, Dr. Berry Juliandi SSI MSI, melakukan kunjungan kerja ke Universitas Hasanuddin. Dr. Berry disambut oleh Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Direktur Kemahasiswaan Unhas, Abdullah Sanusi SE MBA PhD, bersama Sekretaris LPPM, Profesor Soharman Hamsa STMT PhD Engineering, HSC Certificate, dan Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran Unhas, Dr. Saryanti Saat Eshud MSI PhD. Dalam diskusi yang berlangsung di Rektorat Unhas, kedua pihak membahas program strategis di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan yang dapat diimplementasikan bersama, termasuk pengembangan kurikulum berbasis MBKM, penguatan kegiatan kemahasiswaan, dan pemberdayaan mahasiswa melalui inovasi dan kewirausahaan. Jadi karena hubungan antara Universitas Hasanuddin dengan kementerian itu sudah terjalin dengan sangat baik selama ini, Pak Rektor tentunya sudah memiliki komitmen yang sangat kuat akan terus mendukung semua program Kementerian Dikti Saintek, dan sebaliknya Kementerian Dikti Saintek akan sangat bersyukur jika banyak program dari kementerian yang didukung oleh Universitas Hasanuddin. Kolaborasi ini pasti akan terus berjalan, dan dengan kepemimpinan Profesor Jamaluddin Jompa, saya rasa Unhas akan terus melesat dan bahkan mendahului para pendahulu-pendahulunya yang lebih dulu mungkin di daerah barat telah mencapai pencapaian-pencapaian yang telah ada. Saya yakin dalam waktu tidak lama lagi Unhas akan menjadi perguruan tinggi nomor 1 di Indonesia. Kunjungan ini juga menegaskan peran strategis Universitas Hasanuddin sebagai mitra utama Kemendikbudristek di wilayah timur Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas. Melalui sinergi yang semakin kuat, kementerian berharap Unhas dapat menjadi contoh perguruan tinggi transformatif yang menginspirasi kampus-kampus lain, baik di kawasan timur maupun nasional. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Universitas Hasanuddin menjajaki kerjasama strategis dengan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi dalam rangka pengembangan peternakan kuda dan ayam lokal pedaging ALOPE di Indonesia. Audiensi ini berlangsung pada Senin 19 Mei 2025 di lantai 8 Gedung Rektorat Unhas. Audiensi yang mempertemukan pimpinan Unhas dengan Ketua Komisi Peternakan, Kesehatan, dan Registrasi Ternak Kuda Pordasi, Profesor Dr. Mulatno MSA, membahas rencana kolaborasi antara perguruan tinggi, Kementerian Pertanian, dan Pordasi dalam mengembangkan sektor peternakan, khususnya kuda dan ayam lokal pedaging atau ALOPE. Dalam sambutannya, Prof. Mulatno mengapresiasi kesiapan Fakultas Peternakan Unhas dalam menyambut inisiatif ini, dan menilai pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung program-program strategis nasional di sektor peternakan. Saya berkunjung ke Unhas ini terkait peran saya sebagai Ketua Komisi Peternakan, Kesehatan, dan Registrasi Ternak Kuda, Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi. Di situ saya berdiskusi dengan Pak Rektor setelah kami mengadakan pertemuan dengan para dosen di Fakultas Peternakan kemarin. Kebetulan Pak Rektor ini satu komisi di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia AIP di Jakarta. Kita dalam Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar. Nah, sehingga ya kami cukup akrab di situ dan saling bertukar pengalaman terkait dengan pengembangan peternakan, khususnya peternakan kuda. Ya. Nah, dalam hal ini
Pordasi sudah mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, dan ternyata pekerjaan di bidang peternakan kuda ini besar ternyata ini. Nggak mungkin hanya dikerjakan oleh Pordasi sendiri, nggak mungkin dikerjakan oleh Kementerian Pertanian sendiri. Oleh karena keterlibatan perguruan tinggi menjadi sangat penting, dan saya ketika diskusi dengan teman-teman Fakultas Peternakan Unhas kemarin, ternyata teman-teman di sini sudah siap dan ya telah berbuat lah begitu, telah berbuat untuk komunitas perkudaan. Nah, ini akan perlu kita perkuat lagi dengan mengadakan konsorsium bersama ya antara Unhas, kemudian IPB, UGM, Pordasi, Kementerian Pertanian, dan syukur-syukur nanti dengan Kementerian Pendidikan Tinggi. Pertemuan ini juga menjadi forum tindak lanjut atas kerjasama lintas institusi yang telah terjalin antara perguruan tinggi, Pordasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lebih lanjut, Prof. Mulatno juga menyinggung pentingnya kolaborasi antar perguruan tinggi untuk saling melengkapi kompetensi agar program pengembangan peternakan nasional bisa berjalan lebih optimal. Nah, ini kolaborasi menjadi sangat penting itu, dan dukungan Pak Rektor sangat besar tadi itu, dan minta supaya ada kerjasama dengan Pordasi, konsorsium dengan perguruan tinggi ini segera diimplementasikan saja gitu. Itu kira-kira yang bisa kami dapatkan dari pertemuan yang sangat produktif tadi bersama Pak Rektor dengan Pak Dekan, juga dengan tim dari Kementerian Pertanian yang kebetulan hadir untuk penilaian terhadap rumpun baru ayam lokal pedaging atau singkat ALOPE. Nah, itu akan ditetapkan menjadi rumpun baru di Indonesia itu ya. Mudah-mudahan dengan dukungan Pak Rektor itu pun juga bisa segera terwujud begitu. Dalam audiensi ini turut hadir pula tim dari Kementerian Pertanian yang tengah melakukan proses penilaian terhadap rumpun baru ayam lokal pedaging atau ALOPE. Ayam ini tengah diusulkan sebagai rumpun baru nasional dan diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Kolaborasi ini menandai langkah konkret Unhas dalam kontribusinya terhadap pembangunan sektor peternakan nasional dengan sinergi antara akademisi, pemerintah, dan organisasi profesi seperti Pordasi. Pengembangan ternak kuda dan ayam lokal diharapkan dapat memberi dampak signifikan bagi peternakan Indonesia. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, kuliah umum dengan tema bioteknologi peternakan untuk komunitas telah digelar di Aula Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin pada Senin 19 Mei 2025. Kuliah ini dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Mulatno MSA selaku Guru Besar Peternakan, anggota IP Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar, sekaligus Ketua Komisi Peternakan, Kesehatan dan Registrasi Ternak Kuda, pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda seluruh Indonesia atau Pordasi. Melalui kegiatan ini, Prof. Mulatno mengajak mahasiswa untuk turun ke komunitas peternak rakyat dan menggunakan ilmu mereka secara praktis untuk membantu meningkatkan produktivitas peternakan rakyat. Profesor Dr. Mulatno MSA membawakan kuliah umum dengan tema Bioteknologi Peternakan untuk Komunitas di Aula Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Senin 19 Mei 2025. Kuliah umum ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa semester 4 Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Kuliah umum ini membawa pesan mendalam tentang peran mahasiswa dalam pengembangan peternakan rakyat. Prof. Mulatno menjelaskan bahwa bioteknologi hanya akan bermanfaat jika diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti dan dibutuhkan oleh peternak rakyat. Prof. Mulatno mendorong mahasiswa untuk tidak hanya belajar di kelas, namun juga terlibat langsung di komunitas, menjadi pendamping yang aktif dalam membangun kolaborasi antara akademisi dan peternak. Saya hanya sepintas saja bagaimana perkembangan bioteknologi itu berjalan, tetapi lebih banyak saya mengajak mahasiswa untuk memikirkan peternak rakyat yang memerlukan kehadiran dosen maupun mahasiswa di komunitasnya masing-masing. Nah,
Strategi yang saya sampaikan adalah bahwa akademisi dan komunitas peternak rakyat itu memang harus bersatu, ya, harus bersatu. Karena yang akademisi punya ilmu dan teknologi, sedangkan peternak mempunyai tenaga, mempunyai ternak, dan mempunyai militansi di situ. Tapi kurang ilmunya gitu. Nah, ini kita kawinkan. Ya. Kuliah umum ini diharapkan mampu membangun kesadaran mahasiswa untuk tidak hanya menguasai ilmu, namun juga mengaplikasikannya di tengah masyarakat, khususnya komunitas peternak rakyat yang merupakan tulang punggung peternakan nasional. Feni Septiani Smuel, Unhas TV. Pemirsa, Telkomsel menggelar Liga Futsal Piala Bayu 2025 di 27 kota dari berbagai provinsi di Indonesia. Salah satunya di Kota Makassar. Sebanyak 40 tim dari SMA dan SMP di Sulawesi Selatan ikut bertanding memperebutkan juara 1 untuk mewakili Sulawesi Selatan di kancah nasional. Sebanyak 27 kota menjadi penyelenggara Liga Futsal bagi pelajar tingkat SMA dan SMP yang memperebutkan Piala Bayu 2025, salah satunya di Kota Makassar. Sebanyak 40 tim terdiri dari 26 tim SMA dan 14 tim SMP dari berbagai daerah unjuk kebolehan di GOR JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. Mereka bertarung untuk menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di kancah nasional. Sebelumnya di tahun 2024, yang menjadi perwakilan Sulawesi Selatan adalah tim futsal dari SMA Negeri 21 Kota Makassar. GM Consumer Business Regional Sulawesi, Kuntum Wahyudi, menyebut jika hal ini telah menjadi tanggung jawab Telkomsel untuk ikut membina talenta muda, mengingat sepak bola adalah olahraga yang banyak diminati. Dijelaskan saat menghadiri pembukaan event ini di GOR JK Arenatorium Unhas, Jumat 16 Mei 2025, jika Liga Futsal 2025 merupakan tahun keempat penyelenggaraan. Dimulai pada tahun 2022 di Kota Semarang, Jawa Tengah, kemudian di Kota Blitar, Jawa Timur pada tahun 2023, dan terus berkembang hingga di tahun 2024 menjadi awal penyelenggaraan berskala nasional. Tujuannya yang pertama tentunya ini sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab Telkomsel untuk ikut membina talenta-talenta muda futsal gitu. Kita tahu gitu, berapa tahun belakangan itu futsal menjadi salah satu olahraga yang sangat digemari oleh anak muda. Nah, harapannya dengan Piala Bayu ini Telkomsel juga bisa ikut berkontribusi dalam melahirkan talenta-talenta muda yang memang nantinya akan bisa menjadi pemain-pemain futsal profesional untuk mewakili Indonesia tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di kancah dunia. Para pemain tak hanya berkesempatan mewakili provinsi masing-masing. Sebanyak 50 pemain terbaik nasional juga akan berkesempatan mengikuti bootcamp yang dipimpin langsung oleh Liga Futsal Profesional di Indonesia. Zulkarnain Zumar Taufik, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Renan Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.